Pemirsa, warga kota Sibolga, Sumatera Utara yang didominasi emak-emak berdesakan dan mengantri berjam-jam demi membeli minyak goreng curah. Padahal minyak goreng yang dijual agen lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Sejak pagi warga Sibolga, Sumatera Utara yang didominasi emak-emak ini rela berdesakan dan mengantre hingga berjam-jam demi bisa membeli minyak goreng. Warga berdesakan dengan membawa jerigen kosong karena minyak goreng di wilayah Sibolga langka dan harganya tinggi. Agen penjual minyak goreng di Jalan Sisingamangaraja ini menjual minyak goreng seharga Rp12.500. Lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp11.500. Namun menurut warga, harga agen minyak goreng ini lebih murah dari di tempat lain. Sulit dapatkan minyak. Ya, sulit. Minyak itu nggak ada. Nggak ada ya, langka ya bang. Langka. Jadi untuk saat ini antrilah di sini bang. Antrilah. Nggak desak-desakan lah bang mengambil. Ya, mulai dari pagi lah. Kelangkaan minyak goreng juga terlihat di pasar Sibolga Nauli. Akibat kelangkaan minyak goreng, penjual sulit mendapatkan minyak goreng dengan harga normal. Pedagang harus mengeluarkan modal untuk membeli minyak goreng hingga Rp25.000 per liternya. Yang biasa itu Pak mahal kan sekarang, Iya. mau sampai 25, mau sampai 23. Di pasar ini seperti apa? Di pasar ini minyak kosong. Kan? Kosong, sama sekali kosong minyak di sini. Iya, kan saya tanya mengapa begitu mahalnya minyak makan, lagi kosong minyak baru katanya. Yang Jadi, ada sekarang minyak kemasan. Jadi untuk harga Minyak sendiri? kemasan ini pun mahal Pak. Kelangkaan minyak goreng di kota Sibolga sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Seluruh warga desa Wadas yang ditangkap aparat kepolisian sudah dibebaskan. Bentrokan terjadi saat warga menentang pengukuran tanah untuk penambangan batu andesit. Puluhan warga yang sempat diamankan saat proses pengukuran lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sudah dibebaskan. Kemarin, aparat kepolisian bersenjata lengkap mendatangi Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Polisi berdalih aparat hanya bertugas mengawal pengukuran tanah proyek tambang yang sedianya digunakan untuk pembangunan bendungan benar. Upaya pengukuran lahan ditolak warga yang tidak setuju dengan proyek bendungan tersebut. Alasannya, warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani mengandalkan lahan itu sebagai sumber mata pencaharian. Sama tim pengukur sampai dengan selesai. Terhadap kelompok-kelompok yang kontra dan memprovokasi warga yang akan diukur bidang tanahnya, Satgas Gakum melakukan pengamanan. Kemudian dijelaskan tentang perkembangan situasi dan Satgas Polda Jawa Tengah terus melaksanakan pengamanan pengukuran yang dilakukan oleh tim pengukur dari BPN, BBWSO, Dinas Pertanian dan Kemenko Maritim dan Investasi. Selain itu juga dilakukan pendampingan untuk memastikan tidak terjadi penggunaan kekerasan ataupun pelanggaran personil Satgas yang melaksanakan PAM. Seluruh tim pengukur dan tim Satgas pengamanan pada pukul 17.00 meninggalkan area Desa Wadas dengan lengkap dan aman. Selama pelaksanaan pengukuran tahap 1, tidak ada terjadi kekerasan anggota Polri kepada masyarakat dan kegiatan berjalan lancar. Beberapa hasil kegiatan yang telah dilakukan yaitu terlaksananya pendampingan pengukuran oleh tim BPN, BBWSO, Dinas Pertanian, Kabupaten Purworejo, dan Kemenko
Marves yang berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Hasil pengukuran hari ini, hari tersebut ya, sebanyak 144 bidang dari target 150 bidang, dan sisanya akan dilanjutkan hari esoknya. Dia lagi jumpa pers, Kemudian sampai rekodnya jumpa persnya. pada kegiatan tersebut, tim mengamankan beberapa orang. Tentu pada saat pengamanan, beberapa orang yang diamankan dilakukan swab COVID-19 dan didapat satu warga yang terkonfirmasi COVID sehingga menjalani isolasi terpusat. Dan saat ini beberapa warga yang diamankan karena sesuatu hal, saat ini semuanya sudah dikembalikan ke keluarganya. Dan pemirsa, kita akan kembali menghubungi rekan kami Anissa Rizky untuk mengetahui kondisi terkini di Desa Wadas. Anissa, apakah polisi hingga sore ini masih berada di lokasi? Ya, Stefani dan juga pemirsa, saat ini situasi di Desa Wadas, di tempat saya melaporkan ini, memang sempat sinyal di mana sejumlah provider yang kami gunakan ini sudah sangat susah mendapatkan sinyal, dan untuk penjagaan di tempat saya melaporkan ini di Masjid Nurul Huda, jaraknya dari lokasi penambangan ini sekitar 2 km, saat ini masih dijaga oleh ratusan personil dari pihak kepolisian. Informasi ada sekitar 250 personil gabungan yang diturunkan, baik itu dari Polda Jawa Tengah, kemudian dari Polres Purworejo, dan juga Polsek yang ada di kawasan Purworejo, Jawa Tengah. Dan untuk situasi aktivitas saat ini memang cenderung kondusif begitu, Stefani. Sejumlah warga saat ini masih beraktivitas normal. Kemudian ada sejumlah warga pun juga datang ke masjid dan beraktivitas seperti biasa. Seperti itu, Stefani. Anissa, bagaimana dengan informasi bahwa warga yang sebelumnya diamankan sudah dibebaskan? Apakah mereka sudah pulang ke rumahnya masing-masing? Baik, menurut informasi yang saya dapatkan, sebanyak 64 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian dibawa ke Polres Purworejo. Saat ini memang sudah dibawa atau dikembalikan ke tempat tinggal mereka. Ada sejumlah warga yang kembali ke Desa Wadas, dan memang sebanyak 64 orang ini dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing yang berada di Desa Wadas. Selain itu juga ada handphone yang saat ini milik warga masih diamankan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian. Informasi yang polisi masih berjaga di lokasi dan warga yang diamankan sudah dibebaskan. Terima kasih Anissa Rizky, kami akan terus menunggu informasi terkini dari Desa Wadas. Dan pemirsa, saat ini juga sudah bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk membahas masalah tersebut. Selamat sore Pak Ganjar. Ya, selamat sore. Baik Pak Ganjar, langsung saja dengan adanya penolakan dari warga, bagaimana kelanjutan proyek pertambangan batu andesit di Desa Wadas ini? Iya, sebenarnya kita masih melakukan pendekatan terus-menerus karena ada dua kelompok, satu setuju untuk diukur, yang satu belum setuju. Ada juga sih sebenarnya sebagian yang masih ragu-ragu, maka kita melakukan sosialisasi terus-menerus melalui pendekatan, dan kita mencoba untuk melakukan dialog lah agar bisa diketahui oleh publik gitu. Artinya sejauh ini rencana pertambangan masih akan dilanjutkan Pak Ganjar? Masih, karena sampai dengan tadi siang ya masyarakat malah meminta Mbak
Jadi sebenarnya kejadian hari ini adalah respon kami setelah masyarakat meminta bahwa lahannya siap untuk diukur. Maka kemudian kita datangkan dan kami kerjasama dengan kepolisian, dengan Kodam, dan kemudian kita melakukan pekerjaan ini bersama BPN begitu. Baik, bagaimana kemudian dengan alasan warga yang menolak, yang menyatakan bahwa penambangan ini akan mengancam keselamatan warga karena perbukitan Wadas rawan bencana tanah longsor? Iya, sebenarnya penjelasannya tidak sesimpel itu ya. Maksud saya bisa kok dijelaskan longsornya di sebelah mana, ketakutannya di sebelah mana, sehingga nanti dari tim kita bisa memberikan penjelasan. Kan sebelum pekerjaan ini dibuat ada AMDAL-nya ya, dan AMDAL-nya dinilai oleh para pakar, dan beberapa kali memang kita ingin mencoba bisa masuk dan menjelaskan kepada warga meskipun waktu itu belum berhasil. Tapi kami tetap menghormati sikap warga yang belum bisa menerima kami. Tapi insya Allah sih perhitungannya tidak seperti itu begitu. Artinya bisa dipastikan Pak, jika memang rencana pertambangan ini dilanjutkan tidak akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan dan mata pencaharian warga di sana? Iya Mbak, yang diambil itu batu andesit loh ya. Jadi batunya yang diambil terus kemudian dibawa untuk mensupport atau mensuplai material. Jadi hanya itu saja mau diambil. Kalaulah ada penataan beberapa wilayah sekitar mungkin sebagai jalur transportasi saja, maka secara geologi sebenarnya bisa dijelaskan kondisinya. Begitu. Baik, Pak Ganjar, kami konfirmasi kembali, benarkah dari 617 bidang yang akan dibebaskan ini, sekitar 98 pemilik lahan yang masih menolak? Iya, kalau boleh saya bacakan agar bisa lebih detail lagi Mbak ya. Baik. Kalau kita melihat status sampai dengan per November 2021, progres pembayaran sudah 57,17%. Dan ini nilainya 689 miliar. Lalu ada 1.167 bidang dalam proses pengajuan pembayaran. Dan jika ini terbayar, maka progresnya akumulasi menjadi 72,3%. Dan sisanya ada 27,7% yang belum mendapatkan pembayaran. Dan kalau kita lihat dari jumlah ini ada 3 kategori, yaitu masih ada perbaikan dokumen administrasi 3,8%, dan kemudian proses gugatan perdata masih berjalan itu 2,9%, dan 21% memang belum ada kesepakatan. Dan kalau lihat per bidangnya tadi seperti disampaikan, ada 617 bidang totalnya, 346 bidang sudah setuju, 133 masih menolak, dan sisanya memang belum memutuskan. Dan angka inilah yang kemudian naik turun, dan ini yang kita komunikasikan terus-menerus dengan warga. Baik, artinya saat ini yang masih menjadi PR pemerintah tentunya 133 pemilik lahan yang masih menolak. Dari hasil dialog sementara, Pak Ganjar, Anda siang tadi juga sempat berkunjung langsung ke Desa Wadas. Apa yang masih menjadi alasan utama warga menolak? Kalau tadi yang kami temui kebetulan yang setuju, karena yang menolak belum ketemu, dan yang menolak kita coba dekati terus-menerus. Bahkan sebelum kami turun ke lapangan, seperti kemarin dan pada hari ini, kami minta bantuan Komnas HAM, dan saat itu Komnas HAM mengundang yang pro maupun yang kontra. Memang pada saat itu yang kontra belum bisa datang, sehingga Komnas HAM yang datang ke lokasi. Dan Komnas HAM masih menanyakan yang menjadi alasan-alasan. Ya alasannya masih macam-macam, belum mau menyerahkan, terus kemudian tadi seperti alasan lingkungan, kemudian tadi ada alasan bencana, macam-macam. Sebenarnya kita bisa memberikan penjelasan lebih komprehensif kalau itu memang bisa dimungkinkan. Ya, penolakan ini kan sudah terjadi cukup lama, Pak Ganjar, sejak tahun 2017. Selama ini apa yang kemudian menyulitkan adanya kesepakatan, Pak? Bertahun-tahun kesepakatan masih belum juga bisa didapat dengan warga yang menolak. Ada beberapa hal, antara lain yang punya sikap karena isu yang tadi disebutkan, tapi ada juga yang isunya karena harga. Maka beberapa di antaranya sempat menggugat ke pengadilan, dan ada yang memang kita harus menyesuaikan harga, dan itu kita lakukan. Jadi variannya cukup banyak.
Baik, sebelumnya disebutkan bahwa pengukuran kemarin ini sebenarnya hanya untuk bidang tanah yang pemilik lahannya sudah menyetujui. Namun ada yang menilai bahwa kehadiran aparat bersenjata lengkap untuk mengawal pengukuran ini merupakan bentuk intimidasi, Pak Ganjar, terhadap warga yang menolak. Kita hanya ingin mengamankan saja. Jadi kalau kemudian ada interpretasi yang bermacam-macam, kami tidak memungkiri. Biasanya kalau ada banyak aparat datang, pasti orang akan merasa ya takut, terus kemudian bersenjata lengkap. Tapi Pak Kapolda sudah memberikan kok kepada anggotanya bahwa tidak ada peluru tajam, mereka harus mengamankan dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang tadi dilakukan oleh pihak kepolisian dalam konteks untuk mengamankan itu begitu. Baik, Pak Ganjar, sebelum melanjutkan, kami akan potong sebentar karena ada konferensi pers dari Menko Polhukam Mahfud MD. Situasi di Wadas dengan judul "Jangan terprovokasi, Wadas tenang dan damai". Mencermati perkembangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang sempat menimbulkan suasana yang kurang kondusif menurut berita pada hari Senin kemarin. Hari ini saya baru mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat-pejabat utama dari Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam Diponegoro, Kabinda Jawa Tengah, dan sejumlah pejabat terkait. Sebelumnya, siang tadi saya juga sudah mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan Komnas HAM untuk mendiskusikan dan mencari informasi yang akurat tentang hal tersebut. Terkait itu, maka saya akan menyampaikan pernyataan pemerintah sebagai berikut. 1. Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Desa Wadas pada hari Senin kemarin, itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial, karena Wadas itu dalam keadaan tenang dan damai, terutama sekarang ini. Yang tidak percaya boleh ke sana, siapa saja, itu terbuka tempat itu. Yang kedua, situasi dan kondisi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sekarang ini normal dan kondusif. Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya, sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan. Selanjutnya, pada proses pengamanan kemarin memang sempat terjadi gesekan di lapangan, tetapi gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan, dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan di dalam gesekan antar warga itu. Yang ketiga, kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan kegiatan rencana seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan menceritakan Komnas HAM. Yang saya peroleh dari keterangan Komnas HAM, memang terjadi
saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra seperti biasa. Selanjutnya, apa penyebabnya itu? Yaitu tentang bendungan. Apa itu? Rencana pembangunan bendungan atau waduk bener ini adalah program pemerintah pusat yang merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN yang berlokasi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan ini dibangun untuk mengaliri lahan sawah sekitar 15.000 hektar untuk pengadaan sumber air baku, sumber listrik, dan untuk mengatasi banjir. Jadi bendungan ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan ini sudah dimulai sejak tahun 2013. Sebagian warga sudah setuju dilakukan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk keperluan pembangunan bendungan itu. Tapi memang sebagian lain masih belum setuju. Karena itu agar penambangan dan pembangunan waduk ini lancar dan terus didukung oleh masyarakat, Gubernur Jawa Tengah akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang masih menolak rencana kegiatan penambangan dengan difasilitasi oleh Komnas HAM. Saya ingin tegaskan, penolakan sebagian masyarakat itu tidak akan berpengaruh secara hukum karena tidak ada pelanggaran hukum pada rencana pembangunan atau penambangan. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan pers dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan rencana pertambangan di Desa Wadas. Dan kami akan lanjutkan dialog masih bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, tadi disampaikan oleh Pak Mahfud MD Menko Polhukam bahwa Pemprov Jawa Tengah akan berdialog dengan warga, terutama yang menolak ini tentunya. Kapan rencananya dialog ini akan dilakukan, Pak Ganjar? Dialognya sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, jadi kita masih akan melanjutkan. Bukan akan dimulai dari nol, tapi beberapa waktu lalu sudah, seperti termasuk tadi yang saya ceritakan dengan melibatkan Komnas HAM begitu. Jadi kita akan terus melakukan pendekatan untuk bicara kepada kawan-kawan yang ada di sana, sehingga kita bisa memberikan data, memberikan fakta, ya, termasuk bagaimana kita bisa mencari sepakat dengan warga begitu. Termasuk puluhan warga yang sebelumnya diamankan, apakah akan diajak untuk kembali berdialog, Pak? Iya, perlu teman-teman dari Ainus mesti tahu ya. Tadi yang diamankan bukan semua warga pemilik lahan loh ya. Ada yang aktivis. Maka kita akan bicara dengan mereka yang pemilik lahan agar kita bisa langsung mengerti apa yang dimaui dan kita bisa memahami apa yang kemudian nanti bisa kita sepakati begitu. Benarkah Pak bahwa kemudian ada anak di bawah umur yang ikut diamankan dalam pengukuran tanah kemarin? Itulah yang saya kaget ya. Mengerikan juga kalau berita hoaxnya itu terjadi ya. Dan saya sudah melihat dari IG yang ada dan tadi saya juga diklarifikasi dan saya pastikan tidak. Baik, dan kami juga sudah terhubung dengan Tuson Dwi Haryanto dari LBH Pradiwates. Selamat sore Pak Tuson. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Ganjar. Baik, Pak Tuson saya ingin tanyakan dulu bagaimana kondisi 67 warga yang sebelumnya sempat diamankan dan informasinya sudah dipulangkan saat ini. Ya, terima kasih Mbak. Ini saya juga barusan pulang dari Polres Wates. Dari Polres Purworejo habis mendampingi 67 warga tadi. Ada yang menarik ya Pak, saya tak menanggapi Pak Ganjar dulu ya, terkait dengan anak-anak tadi. Saya dari semalam itu di Polres Purworejo, itu ada anak 7 di bawah umur yang ikut diamankan.
itu. Dan yang lainnya dewasa, 90% itu adalah warga Wadas. Yang pada intinya yang diamankan dari kemarin sampai siang tadi baru dipulangkan. Begitu. Bagaimana kondisi warga yang diamankan sejauh ini, Pak Tuson? Apakah semuanya dalam kondisi baik-baik saja? Ya, kondisi mereka baik-baik saja. Hanya sedikit sedikit mereka kurang dapat nutrisi lah. Baik. Dari semalam itu mereka ya untuk makan aja susah gitu loh. Baik, Pak Tuson, ini karena Pak Ganjar waktunya sangat terbatas. Mungkin dari Pak Tuson ada yang ingin disampaikan langsung kepada Pak Ganjar untuk bisa langsung dijawab nanti. Oh iya, terima kasih Pak Ganjar. Monggo lah kita diskusinya di Wadas, tapi di daerah warga yang menolak. Pada khususnya warga Wadas itu tidak menolak bendungan, akan tetapi warga Wadas menolak terkait dengan penambangan batuan andesit. Baik, gitu. Biar masyarakat secara umum juga tahu begitu loh. Baik, silakan Pak Ganjar, ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ya, dan betul yang disampaikan Mas Tuson, maka saya mensosialisasikan terus-menerus bahwa tidak semua masyarakat menolak. Yang menolak bendungan, ya termasuk menolak kawasan yang akan diambil quarry-nya. Kan gitu ya Mas Tuson ya. Sehingga saya harus fair, maka yang fairness-nya itu kenapa kami kemarin waktu meminta tolong dari Komnas HAM itu mengundang dua pihak. Maka mungkin Mas Tuson juga bisa membantu kawan-kawan yang menolak untuk juga bisa hadir, berdiskusi. Kalau soal tempatnya silakan saja. Soal tempatnya dimanapun menurut saya itu bisa dilakukan. Jadi saya membuka itu lebar-lebar. Maka kenapa kemarin saya minta Komnas HAM itu kan, kalau Komnas HAM kan institusinya netral, lebih terpercaya dalam konteks memediasi ini. Sehingga kemarin waktu dan tempat pun yang menentukan Komnas. Ya sayangnya Mas Tuson kemarin belum sempat hadir ya, yang kontra ya. Mungkin besok kita bisa ketemu lagi agar kita bisa berembuk untuk bisa hadir gitu. Baik, kami akan tunggu tentunya dialog ini. Terima kasih Pak Ganjar sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Saya kembali ke Mas Tuson. Mas Tuson, tadi disebutkan oleh Pak Ganjar tidak semuanya menolak. Ada warga yang sudah setuju. Lalu apa sebenarnya alasan utama dari warga yang masih menolak rencana pertambangan ini? Begini Mbak, terkait dengan kenapa kok warga itu menolak, karena sumber penghidupan dan kelestarian alam itu yang mereka jaga. Kenapa masyarakat itu memiliki rasa untuk ya kita harus mempertahankan alam Wadas, karena alam Wadas ini adalah alam yang sebenarnya untuk objek wisata banyak di situ, dan penambangan itu nggak harus di Wadas. Silahkan mau melakukan penambangan dimanapun, tapi jangan di Wadas, karena alam Wadas adalah alam yang indah. Baik, namun disebutkan bahwa sudah ada lebih dari 300 pemilik lahan yang menyetujui rencana penambangan ini, Mas Tuson. Apa yang menyebabkan ada perbedaan pandangan ini? Nah, itu mungkin 300 itu tadi akumulasi dari warga yang di tapal bendungan, bukan di desa Wadas. Wadas itu terdiri satu desa dan beberapa dusun. Gitu. Nah, warga yang dimaksud oleh Pak Gubernur tadi, Pak Ganjar, mungkin itu adalah warga di bendungan, tapi bukan warga Wadas. Bisa saya sampaikan kepada masyarakat umum, warga Wadas 80% itu menolak terkait dengan penambangan andesit yang akan dilakukan di Wadas. Baik, Mas Tuson, terakhir yang ingin saya pertegas kembali, artinya apakah dengan nantinya ada dialog lanjutan dengan Pemprov Jawa Tengah, adakah syarat yang diminta warga untuk bisa menyetujui penambangan ini, atau warga akan tetap konsisten melawan penambangan? Yang diminta oleh warga hanya satu, Mbak, penambangan jangan dilakukan di Wadas. Baik, artinya apapun syarat, apapun uang ganti rugi yang diberikan, warga akan tetap konsisten menolak rencana penambangan ini? Konsisten kita tetap menolak. Baik. Saya sebagai Direktur LPBH Pradiwates, saya konsisten mendukung penolakan warga itu. Baik, kami akan tunggu dialog lebih lanjut dari kasus ini. Terima kasih Mas Tuson Dwi Haryanto dari PBH Pradiwates sudah bergabung bersama kami.
Dan pemirsa, ini sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain, di antaranya. Akibat sabetan senjata tajam, aksi tawuran pelajar di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dua warga Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan tertabrak mobil. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.